Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tema 2 yang beranggotakan Saya Devi Kusumawati. dan saya Nila Mazaya. Kami akan mempresentasikan tentang kosakata dan weltansound. Langsung saja saya akan membahas tentang weltansound. Metode analisis semantik terhadap ilmu Al-Quran. Menurut Toshiko Isuzu, ia beranggapan bahwasanya semantik bukanlah analisis sederhana terhadap struktur bentuk kata ataupun kajian makna asli yang melekat pada kata tersebut, atau bisa disebut dengan analisis etimologis. Jadi, analisis semantik merupakan kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual weltansound atau pandangan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Adapun istilah weltansound sering juga biasa diartikan visi Al-Quran terhadap alam semesta. Pandangan Isuzu ini tidak hanya sebatas pada alat berbicara dan berpikir, akan tetapi lebih ke pengonsepan dan penafsiran dunia yang melingkupinya. Oleh karena itu, masih dalam penjelasan Isuzu tentang konsep Soulbanger merupakan sebuah kajian sifat dan struktur pandangan dunia suatu bangsa dengan mekanisme analisis metodologis terhadap konsep-konsep pokok yang telah dihasilkan untuk dirinya sendiri dan telah mengkristal ke dalam kata-kata kunci bahasa itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kosakata. Yang dimaksud kosakata di sini menurut Isuzu ialah kata-kata yang berhubungan satu sama lain dalam hubungan rangkap hingga membentuk sejumlah wilayah tumpang tindih. Pendek kata, kosakata adalah struktur multisatra yang mana strata-strata dibentuk secara linguistik oleh kelompok-kelompok medan kunci yang diberi nama semantik. Apa saja sih yang berkaitan dengan kosakata itu? Yang berkaitan dengan kosakata ada 3 loh. Yang pertama, kata kunci, kata fokus, dan medan semantik. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kata kunci adalah kata-kata yang memainkan peranan sangat penting dalam menentukan susunan struktur konseptual dasar pandangan dunia Al-Quran. Sebagaimana penjelasan kosakata yang saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa kata-kata itu tidak benar-benar bebas antara satu dengan lainnya. Mereka saling berhubungan dengan cara yang sangat rumit dan dengan arah yang beragam. Misalnya dalam diagram tersebut, A, B, C, D, E, F, dan G merupakan istilah-istilah kunci sebuah kosakata. Kata A dengan makna dasarnya sendiri berhubungan erat dengan B, D, dan E. Selanjutnya, kata B pada gilirannya yang memiliki makna dasar juga berhubungan erat dengan E, F, G, dan berada di samping A. Begitu juga kata G, kata B, dan sebagainya. Sehingga secara keseluruhan tampak sebagai suatu sistem unsur yang saling tergantung yang sangat teratur, suatu jaringan asosiasi semantik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata fokus. Kata fokus di sini yaitu kata kunci penting secara khusus menunjukkan dan membatasi bidang konseptual yang relatif independen dan berbeda dalam keseluruhan kosakata yang lebih besar. Kata fokus juga merupakan pusat konseptual dari sejumlah kata kunci. Pada penerapannya, kata yang dijadikan kata fokus adalah kata yang diteliti maknanya. Selain kata fokus dan kata kunci yang berkaitan dengan kosakata yaitu medan semantik. Apa itu medan semantik? Medan semantik adalah wilayah yang dibentuk oleh beragam hubungan antar kata-kata dalam sebuah bahasa atau nama dari kelompok-kelompok kata-kata kunci. Beberapa penjelasan tentang medan semantik, kata fokus dan kata kunci akan saya jelaskan dalam slide selanjutnya. Konsep relasi kata iman menurut Toshihiko Izutsu, dalam diagram ini,
kata iman merupakan kata fokus yang menguasai medan khususnya sendiri. Sedangkan kata Allah, syukur, Islam, dan tasdik yaitu kata-kata kunci yang mengelilingi kata fokus itu, yang mempengaruhi pemaknaan kata tersebut hingga dapat membentuk bidang yang signifikan di dalam keseluruhan kosakata Al-Quran. Dan medan semantik merupakan keseluruhan dari konsep tersebut. Jadi, suatu kumpulan kata-kata penting yaitu kata-kata kunci yang terpusat pada sebuah kata fokus yang menyatukan komponen kata yang merupakan konsep-konsep independen. Kompleksitas permasalahan ini mulai muncul ketika kata fokus dalam suatu medan tertentu berperan sebagai kata kunci dalam medan yang lainnya, dan sebaliknya, kata yang berperan sebagai kata kunci dalam suatu medan tertentu bisa saja berperan sebagai kata fokus dalam medan yang lainnya. Dan lagi-lagi, sejumlah kata mungkin ada dalam 2 atau lebih medan dalam kapasitasnya sebagai kata-kata kunci saja. Di sini saya akan menjelaskan contoh kata kunci Allah yang terdapat pada diagram sebelumnya yang termasuk kata kunci dari kata fokus iman. Sebagai contoh kata Allah muncul dalam medan semantik termasuk kata kunci yang bersama-sama dengan kata lainnya mengelilingi kata fokus iman. Karena kata itu memiliki hubungan khusus dalam objek gramatikal iman, amana billah, percaya kepada Tuhan. Sisi konseptual kata ini adalah bahwa Tuhan di sini merupakan objek keyakinan. Namun, kata Allah juga bisa berperan sebagai kata fokus penting yang mengumpulkan di sekelilingnya sejumlah kata kunci termasuk iman itu sendiri. Jadi, kata Allah itu bisa berperan sebagai kata kunci dalam suatu medan tertentu dan bisa juga berperan sebagai kata fokus dalam suatu medan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kata kunci Islam yang juga terdapat dalam diagram sebelumnya yang termasuk kata kunci dari kata iman. Kata Islam juga, di samping menjadi kata kunci, juga tidak diragukan lagi dapat berperan sebagai kata fokus bersama medan semantiknya sendiri. Lain halnya dengan kata syukur dan tasdik, tidak mungkin diberikan posisi sebagai kata pusat dalam sistem konseptual Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep relasi kata kufur menurut Toshihiko Izutsu. Kata kufur menjadi pusat yang menguasai medan semantik yang tersusun dari beberapa kata kunci yang masing-masing mewakili segi esensial pemikiran Al-Quran dengan sudut pandangnya yang khusus. Sedangkan medan semantiknya adalah kata-kata yang berhubungan dengan kata-kata kufur. Semua istilah kunci yang mengitari kata dalam diagram ini adalah istilah-istilah kunci yang menandai aspek-aspek khusus dan parsial dari konsep kufur itu sendiri, atau kata kunci yang mewakili konsep-konsep yang erat yang terkait dengan kufur dalam konteks Al-Quran. Jika kita membandingkan diagram C atau diagram medan semantik sirot dan diagram B atau diagram medan semantik kufur, kita akan segera mengetahui bahwa kata dolal dalam dua medan semantik tersebut maknanya sama-sama menjelaskan tentang penyimpangan dari jalan yang benar, tetapi dalam konseptualnya yang berbeda. Kata dolal telah membentuk rantai yang menghubungkan antara dua sistem tersebut. Kompleksitas sistem ini meningkat tinggi dengan kenyataan bahwa suatu kata kunci mungkin muncul dalam sejumlah medan semantik secara bersamaan dalam kapasitasnya sebagai kata kunci yang memainkan bagian yang berbeda dalam masing-masing medan, namun berfungsi sebagai mata rantai penghubung antar medan tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang nomor 1, Weltanschauung adalah pandangan dunia masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut atau biasa disebut visi Al-Quran terhadap alam semesta. Yang kedua yaitu kosakata ialah kata-kata yang berhubungan satu sama lain dalam hubungan rangkap hingga membentuk sejumlah wilayah tumpang tindih. Yang nomor 3, adapun kata fokus, kata kunci, dan medan semantik kesemuanya berkaitan dengan kosakata. Dan yang keempat,
kata fokus dalam suatu medan tertentu mungkin muncul sebagai salah satu istilah kunci biasa dalam medan yang lain. Begitu juga sebaliknya. Kata yang termasuk dalam medan tertentu yang berperan sebagai kata kunci mungkin muncul dalam medan yang lain sebagai kata fokus. Juga, suatu kata kunci mungkin muncul dalam sejumlah medan semantik secara bersamaan dalam kapasitasnya sebagai kata kunci yang memainkan bagian yang berbeda dalam masing-masing medan, namun berfungsi sebagai mata rantai penghubung antar medan tersebut. Dan yang paling penting untuk kita ketahui di sini yaitu alasan mengapa kata fokus dikelilingi kata-kata kunci lainnya dalam suatu medan semantik. Dikarenakan kata fokus membutuhkan kata-kata kunci untuk mendapatkan konsep baru dan menemukan makna relasional yang terkandung di dalamnya.